sebenarnya cakram gue tuh peyang. Nah, gue juga bingung kan, peyang dari mana ya? Ohayo gozaimasu, halo semua, balik lagi dengan gua Falah di channel Ryushin. Jadi beberapa tahun kebelakangan ini gua tuh sering banget bermasalah. Sebenarnya sih lebih bermasalahnya si Rere gua ya, Royal Enfield gua itu cakram depannya itu peyang dan sering banget kalau lagi ngerem itu dut-dutan, jadi nggak terlalu pakem lah. Dan gue juga nggak tahu penyebabnya apa pertama kali, mungkin gue bawanya geradakan atau gimana, gue nggak tahu. Dan itu udah cukup lama nyakitnya, kayaknya sejak 2020 apa ya, atau 2019 gitu, gue lupa. Dan itu cukup mengganggu banget, jadi gue kalau misalnya bawa motor itu, bawa si Rere, kalau nggak main engine brake atau enggak ya rem kaki. Dan itu gue nyari part-part yang lain, kayak gue mau ngakawin pakai aftermarket lah, itu gue nggak nemu karena ukurannya beda. Dan cakram RE itu tuh apalagi punya gue ya, itu yang tipe klasik, cakramnya tuh tebel banget, jadi agak susah emang nyarinya. Dan gue waktu itu sempat nanya ke dealernya Royal Enfield, itu nggak menemukan jawabannya gitu. Gue nggak nemu jawabannya dan nggak ada titik tengahnya. Jadi ya udah, gue selama ya 2019-2020 mungkin selama 5 atau 6 tahun itu gue ngerem bawa motor selalu kayak gitu. Dan baru belakangan ini gue nemu ada yang jual part orinya, dan gue waktu itu pas nemu, gue langsung nanya ke mekanik gue, itu katanya bisa dan itu cocok. Jadi gue mesen lah, dan hari ini paketnya udah nyampe dan gue mau unboxing sekalian. Jadi yuk kita unboxing. Coba kita lihat secara langsung gimana partnya. Wah, gini Royal Enfield Genuine Part. Mungkin gue bahasa Inggris gue tadi salah ya. Dan kita buka lagi, ngeliat langsung. Sip. Ini dia cakramnya yang tebel banget, lo bisa lihat. Nah, ini dalamannya. Ini yang gue cari selama 6 tahun, 5-6 tahun, karena ini kalau lo denger, ini tebel banget, sumpah ini tebel banget dan gede banget. Well, gue nggak sabar sih ini dipasangnya kayak gimana. Jadi gue mau datang ke bengkel langganan gue untuk masang nih cakram di Borio. Itu lokasinya di Jati Asih, lebih tepatnya di Bumi Nasio Indah. Jadi selanjutnya gue akan langsung ke bengkelnya untuk masang nih cakram. Let's go! Nah, jadi ini gue udah 3 bulan setelah gue ganti cakram dari Rere, si Royal Enfield gue. Itu so far sih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Ngerem ya kembali seperti normal. Ya walaupun normalnya itu lu ngeremnya hari Senin, nyampainya baru hari Kamis. Tapi ya emang kalau misalnya pengereman dari Royal Enfield Classic 350 itu emang kayak gitu, emang lama.
Jadi setelah diliatin sama mekanik gue itu Om Bori dari Borio Garage, itu beliau bilangnya sih sebenarnya cakram gue tuh peyang. Nah gue juga bingung kan, peyang dari mana ya? Gue kayaknya bawa biasa-biasa aja, kayak nggak, ya kadang sih pernah ya kayak nerabas polisi tidur, kadang juga nerabas bolongan jalan gitu, kayak jalan gak rata, gue terabas aja. Cuman ya gue pada saat itu gue nggak tahu, tapi ya bisa kemungkinan karena itu juga. Terlebih juga waktu itu gue pernah diseruduk sama mobil. Nah itu juga kenapa gue bisa diseruduk, karena ya pada saat itu dari gue nih habis dari lampu merah jadi lampu hijau. Terus ada dari lawan arah mobil yang maksa, kayak sebenarnya udah lampu merah, cuman dia tuh maksa untuk keluar, maksa untuk jalan terus, dan gue yang kena. Dan pada saat itu gue ngeliat ya, stang gue nggak rata, terus juga tangki gue peyang, masuk ke dalam malah. Terus ya pada saat itu gue ngerasa 2 itu doang sih yang kena. Jadi ya udah, gue juga waktu itu bawa ke Om Bori juga di Borio Garage. Pas waktu dicek ternyata malah sesuai dugaan gue juga, segitiganya tuh juga kena. Selain segitiga gue juga kena, ya sok depan gue juga nggak rata. Jadi kan harusnya tuh begini nih, harusnya rata, cuman agak masuk ke dalam dikit. Sampai sebenarnya tuh gue juga agak heran juga, itu sok Royal Enfield tebel banget, cuman bisa sampai masuk ke dalam. Dan kayak aduh, gue udah pusing kan, kayak ini kena berapa ya biaya benerinnya semua. Jadi ya udah, gue waktu tuh diinap kayaknya sekitar, gue lupa, seminggu atau 2 minggu ya waktu itu. Gue juga lupa banget. Pokoknya gue tinggal untuk dibenerin, dicat, diganti part-partnya, dibubut lah segala macam. Dan waktu itu seingat gue habis sekitar 1.530.000. Itu udah benerin tangki, benerin catnya, terus segitiganya juga dibenerin, dipres sih. Terus sok depannya juga dipres. Kenapa dipres? Soalnya itu kalau ganti mahal, sumpah mahal banget. Dan ya stang ternyata nggak miring, nggak kenapa-napa. Jadi ya 4 poin tadi itu yang dibenerin. Setelah pas gua ditabrak itu, tadi gua bilang kan cakram gua tuh peyang, dan ternyata tuh ada adapter di bagian cakramnya itu kena juga. Kayaknya sih waktu itu bekas kena tubruk juga sama mobil. Dan itu tuh juga susah banget dibenerin. Akan kayak lebih baik diganti daripada dibubut. Dan ya itu juga cakram gue juga nggak bisa dibubut, karena sebelumnya udah pernah dibubut. Tapi kalau misalnya dibubut terus kan ntar lama-lama tipis ya. Kalau tipis, kalau misalnya patah aja, amit-amit kan kenapa-napa ntar. Terus ya udah, jadinya gue ganti. Jadi gue beli cakramnya itu juga beli online. Terus ya itu, gue beli onlinenya, terus gue benerin juga cakramnya. Terus ternyata juga sekalian tuh jari-jari gue juga udah agak lemas, jadi harus dikencengin juga. Terus kayak buat ongkirnya juga, terus buat ngebubut dan lain-lain itu kalau nggak salah sekitar 1.500.000 ya, atau berapa ya, gue juga lupa. Mahal. Kalau lu bandingin kayak ya motor cc 150 Jepang itu ya emang mahal banget. Cuman ya balik lagi, ini juga motornya Royal Enfield dan part-partnya juga mahal. Bahkan ya setelah cakramnya aja, cakram standar 1,3 ya kalau nggak salah, 1,3 terus berapa gitu gue lupa, 1,2 itu aja udah 1 juta lah intinya. Itu kayak standar segitu. Dan untuk kalian yang mau servis Royal Enfield kalian, apalagi tinggal di Planet Bekasi, lu bisa banget kontak Om Bori di Borio Garage. Lu bisa ngopi cantik, lu bisa ngobrol bareng, bahkan ya bisa makan nasgor bareng ya Om.
gue udah sama dia itu sejak tahun 2019 dan sekarang tahun 2024. Ya terakhir gue 2024. Gue udah cukup lama sama dia dan gue percaya untuk servis gue di Ombori karena ya setelah gue mendengar ya rekomendasi orang-orang. Sementara kalau misalnya juga gue servis di dealer kan lumayan mahal ya dan juga cukup jauh, dan kalau misalnya deket dari rumah dan bisa dan expert ya kenapa enggak. Jadi ya udah gitu aja untuk konten gue saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Jangan lupa follow IG gue di Dokfala dan di TikTok gue di Rishin ID. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Sayonara, bye bye.